Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Prayogo Official, motovlog sekampung Lampung Timur, Indonesia. Oke, pembahasan kali ini teman-teman semua, kita akan berbicara tentang game online. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan disejahterakan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk game online ini kita akan membahas dampak negatif dan dampak positifnya dari game online. Yang pertama kita bahas dulu tentang dampak positifnya. Sebetulnya apa sih dampak positif dari game online ini? Karena saya juga seorang gamer, jadi saya juga sedikit banyak juga merasakan gimana sensasi dalam bermain game online. Yang pertama, dampak positif dari game online adalah prestasi. Kenapa saya katakan prestasi? Karena game online sekarang sudah berubah menjadi e-sport, guys. Ya, e-sport berarti elektronik sport atau olahraga elektronik, ya. Yang di situ sudah banyak sekali ada kompetisi-kompetisi, ya. Dari mulai bawah tingkat mungkin provinsi atau bahkan kecamatan sampai tingkat internasional pun ada. Ya, e-sport. Ya, di situ apabila kita bermain dengan pro, artinya bisa menjadi player yang pro, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pro player yang berprestasi. Kemudian dampak positif yang kedua adalah mengasah otak, guys. Jadi sebetulnya bermain game itu dapat mengasah otak kita. Kenapa demikian? Karena dengan bermain game itu kita dituntut untuk berpikir, ya, berpikir bagaimana kita menyusun strategi untuk menyerang, untuk bertahan. Kita harus berpikir pokoknya gimana caranya untuk menang. Nah, disitulah bentuk dari pengasahan otak, ya. Jadi otak kita dipaksa untuk berpikir. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah ini yang sudah banyak ini, guys, yaitu menjadi konten kreator, ya kan. Sudah banyak sekali konten kreator yang sukses dengan bermodalkan player pro atau pro player game online, ya. Jadi ada yang membahas tutorial, ada yang membahas apa saja terkait game online karena dia sudah pro player, ya. Kemudian sekarang kita bahas adalah dampak negatifnya, guys. Tentunya dampak negatif di sini juga sangat banyak, guys, ya. Yang pertama adalah dampak negatif dari bermain game online adalah kecanduan, guys. Karena game online itu menawarkan grafik yang sangat menyenangkan, kemudian tantangannya selalu membuat penasaran. Nah, di situ banyak orang-orang yang akhirnya kecanduan, ada rasa ingin bermain dan akhirnya menjadikan mereka tidak fokus, guys. Berkegiatan tidak fokus, belajar tidak fokus, bahkan bekerja pun tidak fokus karena keingetan tuh ingin bermain game terus. Kemudian dampak negatif yang kedua, ya, adalah membuang-buang waktu. Jadi waktu sangat terbuang, guys, ketika bermain game online. Karena itu tadi, karena sangat menyenangkan, ya. Apalagi ada temennya bermain gitu. Itu tidak terasa 1 jam, 2 jam tidak terasa. Padahal waktu itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Entah itu bekerja, berkarya, atau bahkan untuk belajar pun juga bisa. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga ini banyak sekali kita temui, guys, yaitu mengakibatkan kerusakan mata, ya.
Saya beberapa kali menemukan ya anak kecil yang sudah memakai kacamata, bahkan kacamatanya sudah tebal-tebal. Itu karena saya tanya kebanyakan menatap layar. Ya artinya dengan bermain game tadi, karena sudah merasakan senang ya, suka ya, akhirnya dia sering bermain game dan akhirnya berefek buruk di mata. Kemudian dampak negatif yang keempat adalah berdampak di dalam kesehatan mental. Dalam bermain game sudah pasti guys, ada yang menang, ada yang kalah, dan di situ emosional sangat berpengaruh. Ada yang melakukan emosional dengan positif ya, tapi ada juga yang melakukan emosional dengan negatif ya. Misalkan kalah begitu, dia akan berkata-kata kotor, bahkan akan membanting gadgetnya atau handphonenya sendiri guys. Jadi di situ kan berarti sudah timbul keanarkisan ya. Nah dari situ kesehatan mental terganggu guys. Maka bagi para orang tua untuk selalu mengontrol buah hatinya, atau siapa saja harus mengontrol, mungkin adiknya begitu atau ponakannya harus dikontrol untuk selalu memberi pengertian bahwa game hanya sekedar permainan. Game bukanlah sebuah kehidupan kita di situ, tapi itu hanya sebuah permainan. Jadi menang kalah sudah biasa, dan yang paling terpenting hindari yang negatif. Artinya boleh bermain game tapi harus melihat apa dampak negatifnya, apa dampak positifnya. Mungkin bisa dibatasi, tidak terlalu lama dalam bermain dan lain sebagainya. Oke, itu saja pembahasan kita sore kali ini, ditemani dengan dunia sangat gelap guys. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan apabila video ini bermanfaat silahkan klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.